Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam bahagia, dan salam-salam lainnya yang membuat kita terus-menerus tidak putus-putus untuk meningkatkan tali silaturahim. Oke, bertemu lagi dengan Pak Cip di channel Kerantua. Ya, kita bertemu kali ini khusus untuk kelas 12 dalam rangka menghadapi PAT, penilaian akhir tahun gitu ya. Selamat datang. Kalau sudah sampai di video ini, di channel ini, jangan lupa yang beginian. Subscribe, oke? Di subscribe. Karena murid saya masih banyak nih yang belum. Khusus kelas 12 justru ini wajib subscribe. Wih, wajib. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah lulus, kamu masih bisa ketemu saya lewat channel YouTube ini. Ya. Kita akan belajar sejarah peminatan kali ini, khususnya yaitu tentang sejarah kontemporer dunia Jerman Timur. Kalau kamu lihat hari ini, maka Jerman itu cuma satu. Nah, tahun 2020-2021 ini judulnya adalah runtuhnya Jerman Timur. Kalau zaman saya dulu SMA, bukan ini judulnya, tapi judulnya adalah reunifikasi. Ya, reuni. Kok reuni Pak? Kayak reuni SMA aja? Iya. Reuni itu lagi ketemu gitu ya. Uni, bersatu. Jadi kalau reuni itu sudah dulu pernah bersatu, pecah, ketemu lagi. Itu reuni. CLBK dong Pak. Ya kurang lebih begitulah ya. Itu bahasa kamu CLBK. Tapi reuni itu maksudnya bersatu, kembali dari yang terpecah. Kalau sekarang materi namanya runtuhnya Jerman Timur. Pak, ini 3 November. Iya, materi ini kan sebenarnya sudah Pak Cip bagikan di November tahun lalu. Cuma saya belum sempat merekam dan belum punya pemikiran bikin yang seperti ini. Saya harus jujur, di kelas 12 ini yang banyak memberikan masukan ke saya. Ingat dulu saya suruh kalian untuk membuat semacam pendapat. Anak-anak, Pak tolong buat channel YouTube Pak, buat ngajar, nanti bisa diulang-ulang. Oke, karena itu maka saya membuat channel YouTube ini gitu ya. Kalau kamu lihat di awal Januari 2021 itu saya sudah ungkapkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita akan membahas Jerman Timur yang poin-poin intinya saja ya. Nanti kalau detail kamu boleh baca buku, boleh buka internet. Tapi poin-poin intinya ada di sini. Jerman Timur. Jadi Jerman itu dibagi dua. Kok bisa bagi dua? Kamu bayangkan saja materi yang sebelumnya, yaitu tentang Perang Dingin. Wih, gaya. Perang Dingin. Kalau orang sebut Perang Dingin, perang urat saraf. Zaman dulu saya sekolah. Perang yang tidak melibatkan secara fisik. Perang tentang kekuatan pengaruh. Ada benernya, ada kurang tepatnya. Kalau perang fisik, tidak. Ya, perang fisik tidak pernah Pak. Kalau Perang Dingin salah. Justru ketika Perang Dingin juga kedua negara besar ini, Amerika dan Soviet, juga terlibat. Di mana Pak? Kamu lihat saja di Perang Vietnam. Nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Itu yang perang siapa? Tentara Amerika, jelas-jelas itu ikut. Bagaimana Soviet? Sama juga. Di mana waktu Soviet? Ya di Afghanistan. Ya. Oke, nanti akan ada waktunya kita bahas itu. Kita akan membahas tentang Jerman. Ya. Yang kita bahas itu kenapa Jerman Timur itu kita tarik ke belakang. Tahun 45. Ketika Hitler kalah. Hitler kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Hitler itu diserang dari dua sisi wilayahnya nih ya. Oh, perhatikan ini, dua sisi. Yang sebelah timur ini diserang oleh Uni Soviet yang dendam bener gitu ya. Karena kota besar mereka Stalingrad dihabiskan oleh Jerman, tapi tidak dikuasai, digempur habis-habisan, rata sama tanah. Yang satunya lagi di sebelah barat, ini adalah pasukan golongan Amerika ya, sekutu. Ada Inggris, ada Perancis, ada Amerika itu sendiri. Ternyata disinilah ya, di Jerman Timur sinilah Uni Soviet ya, Rusia akhirnya menguasai di sebelah sini kekuasaannya, karena dia yang menguasai menduduki daerah Jerman sampai dia menemukan bunkernya Hitler. Saya kalau belajar sejarah seringnya nonton film dulu ya. Ada tuh yang Downfall. Nah, itu tentang Perang Dunia Kedua, di sini banyak banget saya tonton. Jadi pemahaman saya, awang-awang saya tentang masa lalu tuh nyambung lah kira-kira begitu. Makanya kalau saya siap ngajar, pernah nonton ini nggak? Karena saya menyambungkan masa lalu dengan film biasanya. Setelah itu, karena ini ada dua kekuatan besar antara di timur dan Uni Soviet, di barat adalah Amerika, yang segera setelah Perang Dunia Kedua itu berebut pengaruh.
ya, puluhan tahun sampai tahun 89 atau 90, akhirnya mereka menyebutnya adalah perang dingin. Bagi dua ada tuh berdasarkan perjanjian Potsdam. Yang sebelah barat kena pengaruh orang-orang kapitalis. Kebetulan memang musuhnya adalah orang di sebelah timur, yaitu ideologinya komunis. Kalau nanti di barat dia membuat NATO, di sebelah timur dia membuat Fakta Warsawa. Ingat materi sebelumnya. Apa yang terkait dengan materi ini? Dengan materi ini jelas penguasaan dua wilayah oleh kekuatan besar pemenang perang akhirnya membelah Jerman itu menjadi dua. Yang barat kapitalis, demokratis, yang timur komunis, lebih kepada totalitarian atau diktator. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini latar belakangnya dulu. Akhirnya dua. Apa dampaknya? Kita akan lihat. Nah, ini apa Pak tembok Berlin? Nah, pecahnya tadi, terbelahnya Jerman Timur dan Barat, itu awalnya tidak ada tembok seperti ini, tahun 45, 50. Tapi lama-kelamaan orang Jerman Timur itu suka pindah, karena nggak tahan hidup di daerah Jerman Timur. Pindah kemana? Ke Jerman Barat. Dulu ini pagar-pagar kawat ya, kalau saya nonton filmnya, di buku sejarah juga ada. Jadi kalau di sini ada senternya, kalau dia lewat sini orang Jerman Timur ditembak, gitu ya. Pak, kayak Korea Utara, Korea Selatan sekarang Pak. Ya beda-beda tipis lah ya. Dia kalau sini akhirnya pemerintah Jerman Timur mungkin capek atau bagaimana dibuat tembok memanjang ini ya. Ya, tapi bukan tembok Hadrianus, namanya tembok di mana ini? Di Berlin, makanya disebut tembok Berlin. Tembok yang dibuat oleh pemerintahan Jerman Timur untuk memisahkan kekuatan negara di barat dan timur, khususnya awalnya atau di latar belakang karena orang-orang Jerman Timur pindah ke Jerman Barat. Kenapa bisa begitu sih? Kita lihat ya. Ini alasan-alasannya. Kenapa dia pindah ke timur, pindah ke barat, dan juga ini merupakan bagian dari sebab kenapa Jerman Timur itu runtuh dan kemudian memilih untuk bersatu. Pertama, ya ini ada bahasannya, ada 6 ini. Yang pertama adalah karena sistem komunis itu tidak bisa menjawab kemajuan demokrasi rakyat. Artinya tidak ada kebebasan berbicara. Salah sedikit ditangkap. Melakukan tindakan ini dipenjara, yang ini hilang dan sebagainya, tertekan gitu ya. Yang kedua ada yang namanya politik glasnost perestroika Gorbachev. Nanti kamu akan melihat situ. Oh, ini adalah sebuah keterbukaan yang membalikan situasi pada zaman komunis. Ini mulai berkembang tahun 85, nanti puncaknya tahun 89 dengan berakhirnya Uni Soviet. Nanti pemikirannya saya akan kilas di belakang. Kemudian dibandingkan Jerman Timur dengan Jerman Barat, jelas kalau demokrasi, kalau orang kapitalis dia bukan kemungkinan, pasti tuh ekonominya jauh lebih hebat dibandingkan Timur. Jadi kalau yang satu orang kaya, yang satu miskin, yang satu terbuka, yang satu terkekang. Ya. Nah, kembali ke terkekang, ini memperjelas. Jadi warga yang ada rakyat yang ada di Jerman Timur itu kehidupannya terkekang. Kenapa? Karena sistemnya komunis. Komunis itu biasanya cuma satu partai. Komunis itu diktator, dilarang banyak bicara, salah sedikit dengan pemerintah habis hidupnya. Kira-kira begitu. Dan itu pernah terjadi di Indonesia dulu ya. Yang berikutnya ya, ini ada muncul loh ide-ide tentang kebebasan hak-hak asasi manusia. Itu kalau kita bicara tidak boleh, kita bicara ditangkap, itu melanggar hak. Hak apa? Hak asasi manusia, hak yang paling mendasar. Dan itu mulai berkembang. Jadi di Timur itu pingin yang seperti itu, pengen seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir, lagi-lagi ekonomi yang tadi saya bilang itu, ya. Yang Jerman Barat kaya, Jerman Timur ya di bawah lah, miskin. Apa artinya? Jerman Timur itu semakin hari itu ekonominya itu semakin memburuk. Karena sistemnya tidak seperti pada umumnya ketika itu ya. Artinya negara sampingnya yaitu keterbukaan, kebebasan. Jadi mereka tidak selalu dikontrol oleh negara. Itu bedanya. Kalau komunis, negara yang menjadi pemegang satu-satunya gitu ya. Rakyat ngomong nggak boleh kritik, nggak boleh seperti itulah kira-kira. Jadi rakyat itu benar-benar terkekang hidupnya. Kalau di negara yang bebas seperti demokrasi rakyat di Jerman Barat itu bebas. Dia mau demoin presidennya, mau ngatain presidennya, mau ngatain ini dan sebagainya, tidak ada. Di sana nggak ada undang-undang ITE gitu kali ya. Kalau di Indonesia sekarang beda, salah sedikit ngomong tangkap penjara gitu ya. Tapi di sana tidak. Ketika ya, tahun 80-an di Jerman Barat itu demokrasinya persis seperti di Amerika. Oke, ini yang menjadi penyebabnya. Kenapa kemudian
Jerman Timur runtuh. Karena runtuh itu kemudian nanti mereka untuk bersatu. Bagaimanakah prosesnya? Nah, itu ya. Jadi keinginan ingin bersatu atau lepas dari Jerman Timur, lepas dari kekuasaan Jerman Timur apa sih Pak? Dia kekuasaan yang memang dikontrol oleh Uni Soviet komunis. Ya, akhirnya demo besar-besar keinginan yang sebenarnya itu, kemudian situasi internasional yang memungkinkan. Kok memungkinkan Pak? Karena dedengkotnya komunis ketika itu sudah bubar. Dan tren yang terjadi ketika itu, banyak negara-negara memerdekakan dirinya sendiri. Ingat materi tentang Bosnia kemarin. Ya. Ini kan materi sekarang adalah pengulangan. Yang kemarin itu yang terbaru. Apa yang terjadi? Tahun 1990 itu Amerika, Inggris, dan negara-negara terkait Jerman Timur, Jerman Barat, dan komunis kemudian ngobrol deh tuh, diskusi, pertemuan sebagainya. Akhirnya ada sebuah titik terang bahwa diperbolehkan untuk berhenti dan kemudian gabung menjadi negara baru, yaitu bergabung dengan Jerman Barat dengan nama Jerman, nggak pakai saja Jerman. Kronologis ya, 9 November ini Berlin dinyatakan sebagai negara terbuka, wilayah terbuka, temboknya mulai dimasuki. Kemudian tanggal 1 Juli 90 dijadikan satu mata uangnya. Dan 31 Agustus tahun 1990 Jerman bersatu ya. Oke, tokoh-tokohnya dari Jerman Timur, Jerman Barat berpegangan tangan, kemudian masuk ke dalam suatu situasi di mana mereka ini loh, kita bersatu gitu ya. Kemudian tanggal 9 November tembok Berlin dirobohkan. Nah, ini diabadikan bener nih dengan lagu Scorpion Wind of Change. Dia orang Jerman yang setiap kalau saya ngajar materi ini, pasti saya setelkan lagu itu. Karena itu terlihat bagaimana situasi perubahan besar-besar dunia di tahun 1990. Nah, baru tanggal 3 Oktober Jerman menyatakan diri sebagai negara bersatu. Ya, jadi temboknya dihancurkan, live TV, saya nonton itu, masih sekitar umur SD kelas 6 ya. Jadi hampir seluruh TV, koran, itu besar-besaran itu. Betapa hebatnya ketika itu ya. Dan Uni Soviet adalah negara yang kalah. Ya, karena pengaruhnya itu runtuh. Seperti apa negara Soviet? Ya seperti ini ya. Ini yang mempengaruhi dunia. Jagoan di dalam perang dingin Uni Soviet. Ya, tuh ini ada Trotsky, ada Lenin, Kerensky dan sebagainya. Ini hanya pembahasan ininya saja. Ini bapaknya Uni Soviet hari ini masih ada mayatnya ya. Dia tidak dikremasi tapi dibasem, ada di lapangan merah. Ya, yang terbaru saya kurang tahu tapi seperti ini. Nah, ini negara yang benar-benar menjalankan apa yang diharapkan ya, sebagian besar dari pemikiran Karl Marx, yaitu komunis. Oke. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Ada glasnost, ada perestroika, demokratisme. Jadi pemikiran-pemikiran ini dia bukan hanya berkembang di Uni Soviet, tapi berkembang juga ke negara-negara satelitnya, negara-negara yang di bawah pengaruh Uni Soviet. Ketika bosnya itu dia melepaskan diri dari komunis, artinya dia berpikir terbuka, ekonomi terbuka, bebas untuk mengungkapkan pendapat, maka yang di bawahnya itu akan ikut. Salah satunya adalah Jerman Timur. Gitu ya. Oke ya. Nah, kita lihat perestroika glasnost itu apa sih Pak? Itu ada tentang sebuah sistem pembaharuan dan keterbukaan di bidang politik, di ekonomi, sosial. Kalau dulu kan ekonomi orang harus pemerintah, harus ngurusin ada tanah komunal pemerintah, sekarang tidak diganti. Bidang politik ini ngomong begini nih udah boleh, gitu ya, bebas sekarang. Ketika tahun 1990 ya. Nah, itu diikuti oleh Jerman Timur dan dia bersepakat dengan keadaan seperti ini. Jerman itu akhirnya bubar. Jerman Timur maksudnya dia membentuk sebuah negara, bukan untuk negara baru, kembali seperti zaman dulu, yaitu membuat negara yang seperti hari ini, negara Jerman. Gitu ya. Oke. Materi ini saya buat sekali lagi untuk persiapan PAT hari Senin. Selamat menempuh pekerjaannya difokuskan untuk belajar hari Senin. Kepada yang lihat video ini, mungkin ada beberapa bagian slide yang saya pakai ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Lagi-lagi ini untuk belajar. Kepada 12 IPS, selamat belajar. Tunggu video yang berikutnya tentang materi untuk PAT. Oke, sukses untuk kalian, sukses untuk saya, sukses untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!